Shalom, Tuhan memberkati saudara semua dimanapun Anda berada. Firman Tuhan 2 Korintus 13 ayat 7-9. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami ternyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik, sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran, yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Sebab kami bersuka cita apabila kami lemah dan kamu kuat. Dan inilah yang kami doakan, yaitu supaya kamu menjadi sempurna. Tema firman Tuhan adalah janganlah merintangi dan melawan kebenaran. Saudara, dunia non-Kristen di luar mempunyai falsafah, rasa solidaritas, bahwa satu guru dan satu ilmu jangan diganggu. Artinya mereka punya komitmen mengusung kepedulian dan toleransi, tidak saling mengusik, tidak saling menggigit, apalagi menjatuhkan. Bagi mereka adalah pantang sesama seperguruan. Saudara-saudaraku, mari kita melihat tubuh Kristus, kesatuan hamba yang saling melengkapi, yang semestinya punya ekstra solidaritas, ekstra kepedulian, saling mengasihi, saling menghargai perbedaan, memiliki rasa toleransi yang teruji. Tetapi hari-hari ini terlihat seperti anak-anak di sekolah TK, saling cakar, egotisme, saling gigit, bagaikan drama satu episode, tetapi banyak babak-babak susulannya. Seperti api dalam sekam yang terus menyala, tak pernah padam dan usai. Saudara, dalam kapasitas sebagai hamba Tuhan, sebagai duta yang langsung diutus dan dipercaya, masing-masing ditempatkan Tuhan. Paling tidak, seharusnya kita memiliki mental seperti para komando yang khusus sebagai tentara Kristus, yakni bersikap masing-masing dewasa dengan legawa, menghargai perbedaan dan pendapat sesama hamba Tuhan. Saudara, banyak persamaan dan kesamaan sebenarnya daripada misi yang lebih besar yang dapat fokus kita jalani. Saudara, jangan lagi memperdebatkan dogma-dogma, cara-cara teknis dalam mempraktekkan nilai-nilai kebenaran yang dianut dan diyakini masing-masing dengan memaksakan kehendak. Sebab bila tidak, jangan-jangan kita pelaku kejahatan itu sendiri, yang tanpa kita sadari kita telah merintangi nilai-nilai kebenaran yang sedang dibawa, nilai-nilai kebenaran yang ada, yang terkandung, yang sedang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang lain, yang kini kita perdebatkan, yang kita tidak bisa menerimanya. Saudara-saudaraku, Rasul Paulus bilang, kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran dan merintanginya. Yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Dengan kata lain, setiap penyampai berita baik, janganlah kita rintangi. Sikapi dengan dewasa, legawa, sambil tentu kita menguji pemberitaan yang ia sampaikan. Minimal kita beri anggukan leher dan kepala sebagai tanda kasih kita, sebagai tanda keberpihakan kita akan firman Tuhan. Pengecualian tentu ada terhadap pekabar-pekabar berita yang distorsi. Saudara-saudaraku, hari ini sikap mental jiwani Paulus patut kita contoh. Ia senang dan ia sukacita bila orang lain maju dan menjadi kuat. Bahkan ia mendoakan agar sempurna. Ia tidak merasa senang bila hamba yang lain jatuh. Ia tidak iri hati bila hamba yang lain maju. Saudara-saudaraku, kita contoh, kita teladani apa yang
disikapi, mental yang dimiliki oleh Rasul Paulus sebagai hamba Allah. Biarlah kita berani introspeksi, kita tunduk kepala, berdiam diri, buang emosi-emosi, buang amarah-amarah. Kita sadar tabiat berdosa masih dapat terbawa oleh ego-ego kita. Kita saling mengampuni, saling minta maaf, atau say hello. Saudara-saudaraku, kita bisa ketemuan ngopi bareng, kita rekonsiliasi. Wow, banyak cara yang dapat kita buat dan yang dapat kita lakukan. Saudara-saudaraku, orang dunia bisa melakukan ini. Ya, kenapa kita tidak bisa? Kenapa kita keras hati? Kenapa kita tinggi hati? Atau kita memandang dan menganggap itu sebagai kompromi politiskah? Saudara-saudaraku, memiliki sungguh-sungguh roh yang mengasihi, hati yang legawa, rendah hati seperti Tuhan Yesus. Saudara, kita harus ingat, kita hanyalah hamba yang tidak berguna. Di dalam Lukas 17 ayat 10, saudara bisa renungkan itu firman Tuhan. Kita membawa misi belas kasih Allah, tetapi jangan membawa misi terselubung daripada iblis yang membenci. Saudara, kita masing-masing dibekali untuk mengasihi, dan kita ditempatkan bagai domba di tengah-tengah serigala buas. Saudara-saudaraku, kita dimampukan untuk mendoakan dan mengampuni musuh-musuh kita yang bukan sesama hamba, pelawan-pelawan kebenaran sekalipun. Saudara-saudaraku, biarlah kita awasi diri kita masing-masing. Seperti yang dikatakan 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Puji Tuhan.